Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Oke, hari ini saya akan tetap melanjutkan materi tentang pemrograman. Nah, untuk kali ini saya akan melanjutkan materi tentang pemrograman dasar yang sebenarnya udah lama skip ya, karena kemarin-kemarin nih lagi sibuk untuk membuat video tentang pemrograman berorientasi objek dan juga pemodelan perangkat lunak. Tapi tenang aja, video pemrograman dasar akan tetap dilanjut dan materinya udah banyak sekali kan. Kalian udah tahu tentang sifat operator, macam-macam header, kemudian percabangan, kemudian looping yang menggunakan while dan do while, perbedaan if majemuk dan juga nested if, dan banyak lagi. Kalian bisa cek di video-video aku sebelumnya. Nah, untuk hari ini saya akan bahas materi tentang operator lagi, yaitu operator logika, dimana ini sempat skip ya, harusnya sudah di awal sebelum percabangan, tapi nggak masalah, kita akan bahas identiknya dengan apa sih. Identiknya dengan gerbang logika sih sebenarnya. Jadi ada gerbang logika, kalian tahu kan, ada gerbang AND, OR, XOR dan sebagainya. Nanti saya akan jelasin detailnya karena ini berhubungan juga dengan pemrograman dasar. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian like dan komen untuk dibuatin video apa lagi. Terima kasih atas komennya Anggit ya. Ya ampun, terima kasih, masukannya bagus banget. Terima kasih buat kalian-kalian yang udah komen lainnya juga, nggak bisa saya sebut satu persatu. Dan kalau kalian rasa ini videonya bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya, dan juga jangan lupa subscribe ya, biar apa? Biar nanti jika ada video terbaru dari aku, kalian bisa langsung tahu. Oke, sudah siap? Kita simak materinya. Oke, sekarang kita akan bahas nih materi tentang gerbang logika. Jadi kalau teman-teman udah belajar tentang pemrograman dasar, pastinya nanti ada yang namanya script atau kode-kode yang berhubungan dengan gerbang logika nih. Biasanya gerbang logika ini juga diajarkan di materi SK atau sistem komputer, tapi nggak apa-apa ya, kita bahas. Dan untuk kali ini saya akan membahasnya cukup yang 4 poin aja ya. Ada 4 poin, yaitu gerbang logika dasar. Jadi belum sampai ke pengembangan. Oke, kita lihat di gerbang logika dasar itu ada 4 hal. Kita lihat. Yang pertama adalah gerbang logika AND ya, atau DAN, atau gerbang logika yang biasa kita gunakan secara umum nih. Yang pertama pasti gerbang logika AND gitu. Kemudian yang kedua adalah gerbang logika OR atau gitu ya. Jadi ini adalah gerbang logika OR. Kemudian ada gerbang logika NOT atau kebalikan gitu. Selanjutnya ada lagi yaitu gerbang logika XOR. Nah, ini ada keterangannya. Jadi ada gerbang logika AND, gerbang logika OR, gerbang logika NOT, kemudian juga gerbang logika XOR. Baik, ini untuk temanya. Sekarang kita akan bahas satu persatu gimana simbolnya dan juga tabel kebenaran dari gerbang logika ini. Oke? Baik, yang pertama adalah gerbang logika AND. Jadi di gerbang logika AND ini ada simbol yang biasa digunakan, yaitu misalnya di sini sudah kelihatan nih. Simbolnya adalah seperti ini. Jadi simbol ini digunakan untuk gerbang logika AND, di mana masukannya adalah X dan Y dan keluarannya adalah Z. Nah, di sini ada juga yang menggunakan simbol dengan tanda kotak serta tulisan simbol N seperti ini. Itu juga dibolehkan. Hanya saja yang biasanya digunakan atau yang umum digunakan menggunakan simbol yang seperti ini. Nah, di mana untuk tabel kebenaran gerbang logika N ini bit operan 1 atau di sini adalah X. Kemudian bit operan satunya atau sebenarnya ini operan 2 itu adalah Y. Gitu ya. Jadi di sini ada X dan Y. Ketika X1 kemudian Y1, maka Z hasilnya adalah 1. Ketika X-nya 1 kemudian Y-nya 0, maka Z adalah 0. Ketika X0, Y1, Z 0. Ketika X0, Y0, maka Z juga 0. Kita teliti kembali dari tabel kebenaran ini. Perhatikan, Z akan bernilai 1 ketika keduanya 1. Atau bisa dibilang adalah Z sama dengan X kali Y. 1 kali 1, 1. 1 kali 0 pasti 0. Semuanya dikalikan 0 pasti hasilnya 0.
Begitu, ya kan? Jadi, atau kalau kalian bisanya hafalan nih ya, gerbang logika N akan bernilai 1 jika keduanya bernilai 1. Itu juga bisa. Atau lebih mudahnya, Z atau hasil operan merupakan dari bit operan 1 dikalikan dengan bit operan 2. Jelas ya untuk gerbang logika N. Jadi, gerbang logika N akan bernilai 1 jika keduanya bernilai 1. Atau hasil operan gerbang logika N sama dengan operan 1 dikalikan dengan operan kedua. Gitu. Sudah jelas? Kita lanjutkan. Dan selanjutnya, simbol dari gerbang logika OR atau gitu ya. Jadi, kalau di gerbang logika OR ini simbolnya seperti ini. Kalau tadi yang N ini depannya lurus, kemudian agak melengkung di belakang. Kalau ini bentuknya lebih lancip gitu ya. Ini adalah gerbang logika OR. Dan juga bisa menggunakan tanda seperti ini. Perhatikan, di sini adalah seperti ini. Simbolnya lebih besar sama dengan gitu ya, lebih besar sama dengan 1. Ini juga disebut juga dengan simbol gerbang logika OR, tapi kebanyakan orang adalah menggunakan seperti ini gitu. Itu gerbang logika OR. Kemudian tabel kebenarannya gimana? Sama seperti gerbang logika N, gerbang logika OR ini mempunyai dua masukan, ada X, kemudian ada Y dengan hasil Z. Ya, di sini ketika X sama dengan 1, Y sama dengan 1, maka Z sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, Y-nya 0, maka hasilnya tetap 1. X 0, Y-nya 1, hasilnya juga tetap 1. Tapi ketika X 0, Y 0, maka Z sama dengan 0. Atau bisa dibilang Z sama dengan X plus Y. Gitu ya, X plus Y. Kalau N tadi Z sama dengan X kali Y, kalau di OR itu sama dengan Z sama dengan X plus Y. Bisa juga kalian hafalin gini aja mudahnya. Gerbang logika OR akan bernilai 0 jika keduanya 0. Seperti itu. Udah jelas ya untuk gerbang logika OR. Kita lanjut untuk gerbang logika selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah gerbang logika NOT atau tidak. Kalau ini gampang banget, kalian pasti udah bisa ya. Kalau gerbang logika NOT pasti adalah kebalikannya, di mana X adalah negasi dari Z. Ya, simbolnya seperti ini. Jadi seperti segitiga, arahnya ke kanan, terus ada bulutannya kecil. Nah, ini adalah gerbang logika NOT. Jadi masukannya hanya 1 dan kebalikan dari inputan, atau simbolnya juga bisa kotak yang sama dengan terus seperti angka 1 kayak gini. Tapi di sini ingat ada bulatannya ya. Dimana Z sama dengan negasi X. Kenapa? Karena ketika X bernilai 0 maka Z-nya bernilai 1. Ketika X-nya bernilai 1 maka Z-nya bernilai 0. Mudah kan? Gampang banget kalau yang NOT ini. Dan yang terakhir di gerbang logika dasar atau dasarnya gerbang logika yang saya sebutkan 4 tadi nih, yang terakhir adalah XOR ya. Dari XOR ini seperti halnya AND dan OR, masukannya adalah 2, X dan Y. Kemudian ini simbolnya ada lengkungan 2 ya kan, ada lengkungan 2 di sini, kemudian agak lancip, di mana ada 2 simbol juga sama seperti yang lain. Yang biasa digunakan adalah bagian atas dan ada juga yang menggunakan seperti ini. Ya. Dan tabel kebenaran XOR ini biasanya sih kalau kita sudah ada X 0, maka Y 0, maka Z-nya 0. Diperhatikan. X-nya 0, Y-nya 1, maka Z adalah 1. Kemudian X1, Y0, Z1. Dan X1, Y1 sama dengan 0. Intinya apa? Kalian bisa menggunakan tanda seperti ini ya. Ini biasanya digunakan juga untuk penanda dari gerbang logika XOR. Kalau kalian pengen hafalan lebih gampang, biasanya gini, XOR itu akan bernilai 1 ketika keduanya berbeda, dan akan bernilai 0 ketika keduanya sama. Maksudnya, ketika 0 dan 0 pasti 0, 1 dan 1 pasti 0, ya kan? Tapi ketika dia ada 1 dan 0, entah X atau Y-nya, maka nilainya adalah 1, gitu. Udah
Gampang kan materinya? Singkat, jelas, dan semoga ini bermanfaat. Oke, itu tadi adalah materi tentang operator logika atau biasa kita sebut dengan gerbang logika gitu ya. Udah paham, udah jelas, banyak banget kan macam-macamnya, tapi ada clue-cluenya kan yang bisa kalian ingat biar gampang untuk menghafalkannya. Dan kalau kalian rasa ini videonya bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya biar sama-sama belajar gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.